Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Alkitab kita di buku 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu pelayanan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam pelayanan itu ada saatnya kita harus bertindak dengan penuh keberanian. Dalam hidup ini kita sadar bahwa ada banyak tantangan, banyak ada masalah, banyak adanya rintangan, baik dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam kehidupan iman kita mengiring Tuhan. Dalam hal inilah Paulus ingatkan bahwa orang percaya harus memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu, yaitu bertindak dengan berani. Dalam kehidupan yang nyata, seringkali kita tidak berani bertindak untuk sesuatu yang jelas adalah kebenaran. Kita berusaha mengkompromikan dengan yang tidak benar. Tapi Alkitab katakan kita harus memiliki keberanian pengharapan yang teguh dalam Kristus, supaya kita bisa bertindak, mengambil keputusan, mengambil tindakan-tindakan yang berani, karena dasarnya pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Hal ini penting ketika kita harus berhadapan dengan hal-hal yang saya katakan tadi, rintangan, hambatan, masalah. Maka kita mengingatkan diri kita punya pengharapan dalam Kristus. Pengharapan kita dalam Kristus bahwa Dia setia. Dalam segala keputusan langkah yang kita harus ambil, kita harus tahu bahwa saya punya pengharapan kepada Allah yang setia, yang tidak pernah menjebak saya untuk melakukan yang salah, tapi Dia setia dengan kebenarannya untuk menuntun saya, untuk memelihara saya. Dan juga kita harus punya keberanian pengharapan bahwa janji-janjinya itu benar, nggak ada yang salah, tidak ada yang hanya diucapkan tanpa mewujudkannya. Dan itulah yang didasari dalam pelayanan Rasul Paulus, bahwa dia punya keberanian untuk melakukan segala sesuatu karena dia punya harapan atau pengharapan yang teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tenggelam, dia kelaparan, dia menderita aniaya, dia tidak mundur karena dia punya pengharapan yang kuat tentang imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji, Tuhanlah juga yang akan menepatinya, karena Dia nggak pernah merubah-rubah janjinya untuk kita. Hal yang terjadi seperti itu karena kita perlu memiliki pengharapan, tidak perlu takut menghadapi tantangan, kesulitan, dan tekanan dunia. Jadi kita tetap punya pengharapan yang kekal, karena tantangan, masalah, kesulitan itu suatu saat akan berhenti. Semua ada batas waktunya, tapi pengharapan kepada Tuhan itu pengharapan yang kekal untuk selama-lamanya. Dalam tantangan, rintangan, tekanan pun satu saat dia akan berhenti. Tanpa dibuat perlawanan, semua itu ada waktunya, akan berhenti sendiri. Dan itulah yang Paulus ingatkan, milikilah pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, supaya kita tidak perlu takut menghadapi segala kesulitan, segala rintangan, segala tekanan yang ada
dalam perjalanan kehidupan ini. Itu nasihat yang dia ingatkan, supaya kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Dan dalam hal inilah kita juga diingatkan bahwa karena pengharapan kita itu sesuatu yang pasti, pengharapan kita adalah sesuatu yang kekal, maka kita jangan takut untuk bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat manusia. Bahwa di dalam kehidupan manusia di bawah kolong langit ini tidak ada satupun yang bisa selamat selain di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah kuat di dalam pengharapan. Tapi kalau kita tidak kuat dalam pengharapan, kita nggak berani bersaksi, kita nggak berani menyatakan bahwa Yesus jalan keselamatan, Yesus satu-satunya yang diberikan kepada manusia supaya manusia boleh selamat. Kita nggak berani ngomong karena pengharapan kita tidak teguh di dalam Dia. Dan inilah yang diingatkan untuk saya dan saudara, miliki pengharapan yang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Karena rintangan, masalah, kesukaran, kesulitan itu selalu ada. Tapi jika kita menaruh pengharapan yang teguh kepada Kristus, kita memiliki keberanian-keberanian yang akan menjawab dan menyelesaikan setiap rintangan masalah yang menghadang kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita semua. Dan mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, beri kekuatan bagi kami untuk terus berharap dan menaruh pengharapan kami kepadamu yang setia, kepadamu yang tidak pernah berubah, kepadamu yang tidak pernah ingkar janji. Agar kami memiliki keberanian-keberanian untuk menghadapi tantangan, masalah, persoalan kehidupan. Bahkan kami memiliki keberanian untuk bersaksi menceritakan keajaiban dan kebesaran Tuhan yang kami boleh alami dalam kehidupan ini. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami perlu keberanian percaya yang lahir dari pengharapan kami yang sesungguhnya kepada Yesus Kristus. Sehingga kami memiliki keberanian untuk menjalani hidup ini. Kami memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, rintangan yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.